jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bagi kita semua, bahwa untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk ke smartphone yang Bapak Ibu jemaat sekalian bawa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil yang diperkirakan nanti akan mondar-mandir selama ibadah, dimohon untuk menggunakan ruang samping supaya anak-anak tidak mengganggu ketenangan kita di dalam beribadah. Berikutnya, tetap diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan sehingga masker boleh tetap dipakai selama ibadah berlangsung. Dan bagi Bapak Ibu yang akan dengan terpaksa masuk ke toilet, mohon menggunakan pintu kecil yang ada di samping. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Bukalah gapura indah. Bapak Ibu, Saudara, kita akan tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Filemon 1 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan.
Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan 9 yang berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi. Dan marilah bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kebudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin.
Bapak Ibu, Saudara, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam Titus 3 ayat 4-6 berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Titus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Allah Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Silakan duduk kembali. Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup The Jawa. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sugeng Enjang. Selamat pagi. Kami dari warga Jawa, ditemani juga bukan yang Jawa karena merasa Jawa. Jadi kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan sambil mempersiapkan diri. Bapak Ibu, dalam umur kita yang mungkin sudah berkepala 3, 4, 5, 6 atau bahkan 7, kita malu-malu untuk jawab, tapi pagi ini bagaimana kalau kita bareng-bareng saja kita puji Tuhan. Ada satu sebuah pujian yang sungguh sangat enak buat kita semuanya. Kalau nanti mau berjoget, jempolnya mau diputer-puter, monggo silahkan. Monggo, sareng-sareng kita sami memuji Tuhan. Ayo Mas. Derek Gusti ora rugi, derek Gusti saya ayem, sanyatane wae berkahku tambah berkah. Pindah malih nggih. Derek Gusti ora rugi, mulane Gusti Yesus sing tak puji salawase.
Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu dari vokal grup Keluarga Jawa, teruslah menjadi pemuja pemujian Tuhan dalam kehidupan ini. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 347, firman-Mu kupegang selalu. Berdoa. Bapa di dalam surga yang kami puji, kenal di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Kudus. Pada saat ini Bapa di dalam ibadah kami, selain kami meninggikan nama-Mu yang kudus dan mulia, kami akan duduk manis bersama-sama merenungkan dan membaca firman-Mu pada saat ini. Ketika kami baca, ketika kami renungkan dan bawa pulang firman-Mu, amanlah jiwa kami dalam setiap kehidupan yang kami lalui hari lepas hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, pengurapan dalam kuasa Roh Kudus hadir bagi hamba-Mu saat ini. Sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak keluar dengan sia-sia, tapi begitu berguna bagi seluruh kami yang hadir pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Filemon pasal 1. Hanya satu pasal. Ayat 1 sampai 21. Sekali lagi Filemon 1 ayat 1 sampai 21. Kalau sudah dapat, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca secara responsoria bersahut-sahutan sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Alfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus,
mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku saudara seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam Minggu Pentakosta yang ke-13 ini di awal bulan yang ke-9 di tahun 2022. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari Filemon pasal 1, walaupun ada kesilapan ya. Ayat 1 sampai 21 dengan tema yang ditetapkan oleh sinode gereja kita, dahulu mengecewakan, sekarang sangat berguna. Kalau kita perhatikan bersama-sama dengan tema yang ditetapkan ini, dahulu mengecewakan, sekarang sangat berguna, berarti ada suatu perubahan. Bicara dahulu yang dilihat jeleknya, sekarang dilihat kebaikannya, berarti ada sesuatu yang berubah. Ketika kita membaca Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 21 ini, kita menemukan 3 tokoh, 3 orang. Dalam satu pasal ini secara langsung 3 orang. Yang pertama yaitu Rasul Paulus. Barangkali kita juga sudah sering mendengarkan siapakah Rasul Paulus. Berdasarkan konteks Filemon 1 ayat 1 sampai 21 ini, sudah pasti Rasul Paulus itu adalah penulis surat ini, terbukti dari ayat yang pertama dari Paulus. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin baca Alkitab, dalam kehidupannya hari lepas hari, kalau ada tulisan dari Paulus, berarti penulisnya adalah Rasul Paulus. Bisa kita temukan dalam kitab, mulai dari Roma sampai Filemon ini. Lalu kita lihat di dalam konteks ini, Paulus itu memiliki karakter seorang penerima saudara. Sebagaimana kita perhatikan di ayat yang pertama, ayat yang ke-7, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Dikatakan di situ saudara, ada saudara.
karakter yang mudah menerima seseorang, menganggap sebagai seorang saudara. Lalu kita perhatikan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, kita lihat juga karakter dari Rasul Paulus ini seorang yang rendah hati. Dikatakan di ayat yang ke-9, sekalipun 8 di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, maksudnya kepada Filemon, tetapi di sini kita lihat di ayat ke-9 kerendahan hatinya, dia lebih baik meminta kepada Filemon. Tidak ada keegoisan di sini. Tapi dia malah merendahkan hatinya sebagai seorang rasul. Tapi dia malah lebih bagus meminta kepada Filemon. Apa yang diminta? Nanti kita sampai ke sana. Lalu kita lihat juga di ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus di konteks ini adalah bapa rohani Onesimus selama di penjara. Dan kita perhatikan juga di ayat yang ke-12, Rasul Paulus juga berniat memulihkan hubungan Filemon dengan Onesimus. Dan di ayat yang ke-18 dan ke-19, Rasul Paulus sebagai pribadi yang berani menanggung beban, mengganti kerugian yang dialami Filemon karena perbuatan Onesimus. Perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya nggak bahas Rasul Paulus secara universal, secara umumnya, tapi berdasarkan konteks Filemon 1 ini. Amin Bapak Ibu. Lalu kita masuk tokoh yang kedua, kita perhatikan bagaimana Filemon di situ. Filemon adalah seorang Kristen terkemuka, anggota jemaat di Kolose. Lalu yang kedua, dia adalah tuan tanah berkebangsaan Yunani dan bertempat tinggal di lembah Likus, wilayah Kolose. Dan rumah Filemon ini dijadikan tempat ibadah jemaat Kolose. Di ayat yang ke-5, 6, dan 7, kita perhatikan bagaimana Filemon memiliki kasih yang besar terhadap pekerjaan Tuhan. Dan Filemon di sini yang dimintai Paulus agar menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hambanya, melainkan sebagai seorang saudara. Ayat yang ke-16 dan yang terakhir, Filemon ini adalah seorang yang taat. Ayat 21. Kita sudah belajar 2 tokoh dalam 1 pasal ini. Dan yang terakhir adalah Onesimus. Di ayat yang ke-16, dia adalah budaknya si Filemon. Yang kedua, melarikan diri setelah mencuri uang atau barang milik tuannya si Filemon. Dalam pelariannya ini juga Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Ayat yang ke-10. Dilayani, diberitakan Injil oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-10 juga. Bertobat dan menjadi seorang Kristen. Ayat yang ke-11, bahkan dia membantu Paulus dalam pelayanannya dan kesehariannya di dalam penjara. Dan terakhir berdasarkan yang kita baca, disuruh kembali kepada Filemon agar masalahnya dengan Filemon kembali baik hubungan mereka. Kita sudah bersama-sama mendengarkan 3 tokoh ini, Paulus, Filemon, dan Onesimus. Kembali kepada tema yang telah ditetapkan, dahulu mengecewakan, sekarang menjadi sangat berguna. Dulu tidak berguna, tetapi sekarang menjadi sangat berguna. Kalau kita perhatikan juga secara bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana dahulu kehidupan Rasul Paulus. Ketika namanya belum berubah menjadi Paulus, dia adalah seorang Saulus. Lalu ditangkap Tuhan toh, tetapi kita juga bisa lihat bagaimana dahulu kehidupan Paulus. Seorang pembunuh, penyiksa, orang Kristen. Tetapi Tuhan tangkap dia. Tuhan pakai dia sebagai rasulnya.
Tetapi di sini kita bisa perhatikan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Ketika dia baru-baru bertobat, Paulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut padanya. Mereka masih melihat Paulus pada pribadinya yang dulu. Orang-orang di sekitar itu, murid-murid itu masih dikuasai prasangka, dan trauma kepada sikap perbuatan Paulus dahulunya. Intinya, pikiran ini masih dikuasai dengan karakter Paulus yang lama. Dan bagaimana juga kita lihat dalam diri Onesimus, seorang budak dalam pelariannya dan berjumpa dengan Paulus. Kalau kita perhatikan sama-sama mereka di dalam penjara, berarti Onesimus juga adalah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, toh? Tetapi Paulus walaupun dalam keterpurukannya di dalam penjara, tetapi dia masih saja melayani Onesimus. Paulus enggak fokus kepada kasus yang dilakukan oleh si Onesimus, tetapi fokus kepada untuk perubahannya si Onesimus tersebut. Tidak seperti orang-orang yang dahulu, sebagaimana Paulus merasa tertolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27 tersebut hanya Barnabas yang berani terima dia. Enggak fokus kepada perbuatannya yang lama, tapi dia tahu ini orang udah berubah. Amin. Dalam penjara juga ketemu kasusnya pencurian. Kalau di Indonesia kasus pencurian pidana atau Bapak Ibu? Jumpa, bukan malah menjadi frontal, bukan malah menjadi brutal, tetapi Paulus masih sempat melayani di penjara, melayani Onesimus tersebut. Makanya dikatakan di ayat yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Paulus saksi mata terhadap perubahan hidup Onesimus ketika berada di penjara. Makanya dia tuliskan surat ini kepada Filemon agar Filemon terima dia kembali. Bukan lagi sebagai hambanya, tetapi menjadi saudara seiman. Dari tiga tokoh ini kembali kepada tema tadi. Bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah penolakan-penolakan itu masih terjadi di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di gereja kita, ataupun di dalam lingkungan masyarakat? Samakah kita seperti murid-murid tadi yang diantara Paulus masih memiliki prasangka terhadap mantan napi? Yang di penjara keluar mantan napi, toh Bapak Ibu, bahasa kasarnya loh. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kembali saya bersaksi. Ketika melayani di LP Tanjung Gusta Medan, kalau udah namanya LP berarti kasus berat ya, setahu saya. Kalau ada yang bidang hukum, hakim, pengacara, hormat, saya yang tahu, saya bagikan. Kalau rutan masih kasus-kasus kecil katanya ya, yang juga kami masuk ke situ. Sharing, baik LP wanita Tanjung Gusta, LP dewasa, LP anak juga Tanjung Gusta, sharing. Kasusmu apa adik? Pencurian Pak. Kasusmu apa adik? Narkoba Pak. Ya ampun. Umurmu berapa? 14 tahun Pak. Kok sudah pemakai? Kamu sudah pemakai? Pengedar Pak. Jangan Bapak Ibu kira, saudara-saudara kira mereka yang berada di dalam penjara itu enggak menyesal. Barangkali kasus yang Bapak Ibu lihat dengan kasus yang saya lihat berbeda. Dengan kesaksiannya itu sendiri, dengan
tetesan air matanya bukan berarti saya nilai air mata buaya. Bahkan mereka juga di rutan yang lain ketika mereka boleh bersaksi, keluar dari sini saya tekad kepada Tuhan, saya akan keluar untuk sekolah Alkitab, saya akan melayani Tuhan, benar-benar mereka kerjakan. Bahkan mereka juga bergabung dalam lembaga-lembaga penginjilan yang menginjili saudara-saudara kita yang ada di LP ataupun di rutan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berpikir kalau misalnya ada seseorang yang karena perbuatan yang lama ada di dalam komunitas kita, saya nggak tahu siapa itu di DKU Depok 1, maaf saya nggak tahu. Yang saya tahu yang saya layani di LP Tanjung Gusta sana di Medan. Apakah kita tolak dia? Seandainya keluarganya sudah buang dia, maaf tanda petik, karena banyak kasus sama seperti di LP anak, mereka anggap orang tua itu anak yang sudah masuk menjadi sampah masyarakat. Bayangkan sampah itu bisa diolah enggak Bapak Ibu? Bisa diolah enggak sampah? Saya juga pernah mengut sampah loh ketika bantu mama saya menjadi jual gorengan di kantin. Mungut sampah, jual ke pemulung, ada uang. Bisa diolah, kertas yang aja bisa diolah, apalagi manusia. Seberani itukah kita menolak dalam komunitas kita? Dari mana bisa kami lihat Pak perubahannya? Sementara di pikiran kami kasusnya yang ini, yang ono, akhirnya kami terkontaminasi, terdoktrin bahwasannya dia belum berubah. Yang pasti dalam diri kita sendiri dia sudah tertolak dalam keluarganya karena kasusnya. Apakah kita dalam komunitas itu sendiri juga dalam gereja itu menolak dia? Masing-masing kita juga memperoleh, masing-masing kita juga mempunyai masa lalu. Saya mempunyai masa lalu yang suram. Dan saya yakin juga Bapak Ibu memiliki masa lalu yang suram dalam kehidupan yang lama. Tetapi kita dibaharui dalam darah Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Pasti Bapak Ibu kerjakan keselamatan Bapak Ibu itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan tidak mau lagi menunjukkan kehidupan yang dulu itu lagi dalam kehidupan yang baru sekarang. Sekarang intinya terima atau tolak. Kita pasti berpikir, jangan-jangan terulang kembali. Yang ada di pikiran kita, jangan-jangan berulah kembali. Ya Bapak Ibu. Secepat itu kita hakimi. Kita nggak tahu masa lalu kita juga, walaupun nggak masuk dalam satu sel. Misalnya, tapi kita juga mempunyai masa lalu walaupun gak terkurung secara fisik, tapi dalam hati, jiwa ini terkurung karena apa? Rajanya simbolis, bukan Tuhan. Bisa saja kita perhatikan ketika Onesimus disuruh si Paulus balik kepada tuannya, bisa saja sih Onesimus ketakutan, tetapi karena didikan bapak rohaninya, dia membapai si Onesimus. Bahkan dikatakannya anaknya buah hatiku. Enggak ada dikatakan di sini mantan napi, enggak ada, tetapi dikatakan buah hatiku. Anakku. Bisa saja juga Filemon. Karena kita lihat di ayat yang ke-21, karena dilihat bagaimana ketaatannya si Filemon, makanya Paulus percaya dia pasti mau nerima kembali si Onesimus itu dalam rumahnya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah berubah, jangan lagi masuk dalam pikiran kita ini kehidupan yang lama, bahkan menjadi candaan. Kehidupan pengikut Kristus bukan seperti kehidupan artis. Ketika saya persiapkan ini, ketika ada seorang yang sudah berubah dan bertekad, ketika gabung ke dalam sebuah komunitas, dalam keluarganya kembali diterima, dalam lingkungan masyarakat lagi terima,
Apapun pemikiran yang jelek itu, ketika sudah kita lihat perubahan, enggak mesti lagi kita menjadi seorang yang menolak mereka yang mau berubah, meninggalkan perbuatannya yang lama. Amin. Tidak. Ya toh, apalagi tetangga toh, sudah tahu zaman milenial ini toh. Ya mereka juga bersaksi ketika pulang ke rumah masih dianggap perbuatan yang lama. Saudara-saudara yang sudah keluar dari LP yang saya katakan masih dianggap Pak yang lama. Ya. Akhirnya dinyinyir. Udah tahu toh di lingkungan masyarakat dalam 1 menit bisa sampai berita tersebut toh. Weh, Bapak ini udah keluar. Oh masa? Dalam 1 menit, dalam RT itu dalam 1 menit bisa sampai berita. Jadi ada aja, waspada ya, waspada. Kayak kata Bang Napi toh, waspadalah, waspadalah. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mereka yang sudah meninggalkan yang dulu merasa telah mengecewakan orang lain. Tetapi dalam kehidupannya sekarang orang yang menjadi sangat berguna, patutkah kita tolak mereka? Bahkan terus ada pembimbingan itu. Ingat Bapak Ibu, saya juga punya masa lalu, Bapak Ibu juga punya masa lalu. Hal ini diselesaikan oleh Rasul Paulus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada menyimpan luka batin, akar pahit karena masalah-masalah yang terjadi, harap diselesaikan. Diselesaikan bagi gembala sidangnya, terutama kepada Tuhan, supaya enggak semakin berakar itu di dalam dirinya. Akhirnya apa? Benci melulu, dosa melulu yang dipikirkannya, benci banget, jijik saya ngeliat mukanya. Berarti belum selesai. Tapi kita lihat di sini, Rasul Paulus bertekad menyelesaikan relasi hubungan antara Filemon dan Onesimus. Selesaikan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena apa? Kita telah diajari untuk selalu hidup dalam kasih itu. Kasih tidak menutup. Untuk menutup khotbah saya, mari kita sama-sama membaca 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7, 2, 3 ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan naikkan syafaat kita kembali berdoa, kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan dalam komunitas kami, siapapun mereka Bapa memiliki kehidupan yang dulunya mengecewakan tapi sekarang sudah sangat berguna. Biarlah terus kami boleh bersama-sama dalam persekutuan, di dalam kasih, di dalam iman, di dalam status sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Ampuni kami jika masih memiliki prasangka yang buruk terhadap sesama kami. Ketika hal ini juga belum selesai, mari Bapa dengan hati, kerendahan hati kami datang agar kami juga boleh selesaikan ini bersama siapapun mereka yang saat ini di mana kami menyimpan luka batin sehingga kehidupan kami saat ini menjadi sangat tidak berguna. Biarlah kami boleh selesaikan Bapa di dalam Tuhan, bahkan bersama pemimpin rohani kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami menaikkan segala syafaat kami. Sendengkan telinga-Mu untuk setiap doa kami Tuhan. Engkau menjawab setiap doa-doa kami indah pada waktunya dan dalam kehendak-Mu yang jadi. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan GKU Depok 1 yang disebutkan namanya keluarga Ibu Supartina Makatipu, keluarga Ibu Sudarwati, keluarga Ibu Marcelina Yusmina Luzikoy, keluarga Bapak Sukamto, keluarga Bapak Sugito, keluarga Saudari Laura Valentina Sitorus, keluarga Ibu DC Erna Mantiri Sudarno, keluarga Ibu Lois D. Siombing, keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nurhayati Zega. Biarlah keluarga-keluarga ini terus hidup dalam keharmonisan satu sama lainnya, hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera antara satu dengan lainnya. Biarlah kehidupan keluarga-keluarga ini semakin berserah, berharap, bersandar kepada Allah di atas segalanya dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan yang campur tangan. Segala masalah, segala pergumulan hidup boleh diselesaikan karena Tuhan besar dan ajaib bagi mereka. Bapa, pada saat ini hamba berdoa buat mereka yang merayakan ucapan syukurnya atas pertambahan usia, kepada Ibu Rumintang Panjaitan, Bapak Eko Suryanto, Maida Kirana Matea Suryanto, Bapak Philip Regar, Bapak Toto Haryanto, Saudari Shirley Tetelepta, Kenneth Ephraim Mande, Aston Samuel Kok, Angelin Kesia Talisman, Saudara Seni Siwabesi, Bapak Ferry Tampu Bolon, Bapak Darman Malau, Saudara Nicholas Abednego Silalahi, Bapak Henry Partaji Siaan, Bapak David Arthur Regar. Tuhan, kami bersyukur mereka boleh bertambah usia, mereka boleh melihat Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat selalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang berkeluarga, perannya sebagai ayah ataupun ibu, biarlah kerjakan dengan tugas dan tanggung jawab yang takut akan Tuhan. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang selalu berharap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Bahkan mereka yang masih kecil, yang sudah sekolah juga Tuhan pelihara. Cita-cita yang mereka capai bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada saat ini Bapak, hamba-Mu berdoa untuk pertumbuhan iman dari Jemaat GKU Depok 1. Berkati Tuhan agar setiap persekutuan-persekutuan yang ada tidak mereka lupakan ataupun mereka malas untuk mengikutinya Tuhan. Biarlah mereka semakin memiliki semangat dalam mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada di GKU Depok saat ini, dalam ibadah-ibadah yang ada ataupun dalam setiap kumpulan keluarga mereka, persekutuan keluarga mereka. Yang terpenting untuk pertumbuhan iman mereka, biarlah Tuhan yang memberkati dan mereka lakukan dengan setia dan ikhlas. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk majelis, hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang dan non gembala sidang, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Berkati, sertai selalu Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawab kami para pelayan Tuhan kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Biarlah semakin sehati sepikir
dalam tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan di GKU Depok 1 ini, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan yang dipermuliakan. Berkati juga pekerja gereja, tata usaha, koster, security, supir, Engkau berkati Tuhan agar mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar juga. Bahkan seluruh keluarga besar kami, istri, suami, anak-anak, menantu dan cucu-cucu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Bersama Tuhan mereka akan temukan pekerjaan yang terbaik. Mereka bisa menikmati pekerjaannya dan menikmati hasil mereka dan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati, berikan yang seiman dan yang sepadan. Bahkan keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan, Engkau pasti mendengarkan. Berapa tahun mereka sudah menunggu pada saat ini, biarlah dengan iman percaya mereka, penantian mereka ini mereka akan terima dan mendapatkan keturunan ilahi dalam keluarga mereka masing-masing. Bahkan ibu-ibu yang mengandung, Tuhan berkati beserta janin yang ada dalam kandungannya, hingga dalam persalinan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Kesehatan yang prima, yang ekstra Tuhan berikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Bahkan suaminya juga semakin bertanggung jawab untuk selalu berikan perhatian yang lebih kepada istrinya yang sedang mengandung. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang janda, duda, bahkan yang lanjut usia. Tuhan berkati peran mereka sebagai single parent, Tuhan berikan kekuatan. Orang tua kami di usia emas, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan sampai memutih rambut mereka. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang telah meninggalkan Tuhan, Bapa, panggil mereka pulang kembali. Di dalam Kristus hanya ada keselamatan. Di luar Kristus kami tidak bisa temukan keselamatan itu. Panggil pulang kembali Tuhan, biar mereka terus menikmati keselamatan yang dari Engkau saja. Bangsa negara Indonesia, pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pemerintahan Kota Depok, bahkan pemerintahan tiap-tiap kabupaten di Jawa Barat ini, bahkan dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, bekerja dengan takut akan Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka agar dapat mengatur apapun yang menjadi program-program, apa menjadi kebutuhan rakyat, mereka kerjakan dengan baik dan benar di mata Tuhan ataupun di mata masyarakatnya. Bersama kami juga bersatu hati agar virus corona ini dihentikan dan tidak berkembang lagi. Semua normal kembali Tuhan tanpa ada penyakit ini. Kami berdoa, pulih negara kami, pulih bangsa kami, pulih lingkungan kami. Bahkan jemaat yang sedang sakit atau dalam pemulihan, Ibu Sumiar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialohu, Ibu Josina Meruhu, Ibu Fransina Meruhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Marlin Ahuluhelu, Ibu Penatua Junis Dibio, Ibu Uce, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Damamain, Vigo Aiheri, Reva Talupun, Regi Talupun, oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, membasuh sakit penyakit mereka. Kesembuhan, pemulihan menjadi milik anak-anak Tuhan yang percaya atas segala kuasa Tuhan yang besar dan ajaib terjadi dalam diri mereka yang mengalami sakit ataupun pemulihan. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati keluarga demi keluarga yang menjadi pergumulannya. Tuhan campur tangan untuk segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan yang berkarya sepenuhnya bagi kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami aman dalam kuasa perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami demi Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Bapak Ibu, Saudara, pulanglah dan taatilah firman Tuhan yang telah kita dengar. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh.